Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis kripto Ethereum, ETH USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 September tahun 2025. Sebelumnya saya mau kasih info dulu ya teman-teman. Di broker Vintage Markets kita juga bisa trading futures ya di beberapa instrumen koin kripto termasuk di Ethereum. Nah, kalau kalian mau coba bisa mulai dari akun demo dulu ya. Untuk pendaftarannya gratis. Nanti kalian bisa dapat modal virtual untuk bisa digunakan trading. Linknya ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Oke, sekarang mari kita langsung lihat chart Ethereum ya di broker Vintage Markets. Pada video mapping Ethereum yang sudah saya buat di tanggal 4 Juli yang lalu ya, saya bilang kalau arah tren di time frame H1 di Ethereum ini sudah mulai cenderung naik. Begitu juga di time frame H4-nya. Maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Ini saya juga kasih gambar trendline juga ya. Ini arahnya mulai naik. Dan saya bilang juga di video itu bahwa BlackRock itu sudah borong Ethereum senilai kurang lebih 69 juta dolar Amerika ya teman-teman. Maka kemungkinan Ethereum kedepannya akan bergerak naik. Nah, benar saja ya teman-teman, analisa kita bekerja dengan sangat baik ya. Pada saat saya bikin video, harga ETH itu masih di kisaran 2.500 dolar. Dan setelahnya harga bergerak naik signifikan sampai tembus di 4.900-an dolar ya teman-teman. Ini sudah mulai break all time high. Tapi saat ini harga Ethereum sedang koreksi turun dulu ya. Nah, bagaimana selanjutnya analisa dan mapping untuk Ethereum untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk area mappingnya. Nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar mapping area supply dan demand areanya ya. Untuk area supply terdekat, teman-teman bisa lihat untuk Ethereum ini ada di kisaran 4.704 sampai 4.955 ya. Untuk demand area ini paling dekat ada di kisaran 4.054 sampai 3.882. Dan demand area selanjutnya ada di kisaran 3.520 sampai 3.368. Nah, untuk arah trennya saat ini kalau kita lihat di time frame H4 ya, ini dari titik high ini sempat trennya arahnya cenderung turun ya teman-teman. Dan ini saya gambar trendline, dan trendline turunnya ini sekarang udah di breakout ya sama harga ya. Dan harga mencoba untuk bergerak naik. Kalau kita lihat di time frame H1 ini struktur marketnya ini udah mulai naik ya, atau arah trennya sudah mulai naik. Jadi ini mungkin bisa menjadi sinyal yang lebih dini kalau harga Ethereum mungkin kedepannya bisa naik lebih lanjut lagi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di time frame H1 harga sudah mulai bermain di atas EMA 200 dan EMA 100-nya ya. Nah, ini nanti kalau EMA-nya bisa cross up ya yang 100 ke 200 ini, maka arah trennya secara EMA bisa confirm naik ya, selain dari kita lihat dari market structure-nya. Nah, kalau kita lihat di time frame H4 ini harga Ethereum kemarin sempat terkoreksi ya sampai level EMA 200-nya di time frame H4 dan ini bounce back up ya. Ini dari 4.200 sampai 4.400-an ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 ketika ada perubahan arah tren ya dari naik ke turun secara EMA-nya ini cross down. Ini juga harga juga bounce back di EMA 200-nya ini sekali, dua kali, tapi di sini dia di break ya. Nah, ini kita lihat di time frame H1 kalau harga masih kuat di atas EMA 200-nya, maka kemungkinan harga bisa up lebih jauh lagi ya, teman-teman. Nah, terus ada beberapa berita fundamental yang perlu kita perhatikan ya. Ini di hari Rabu tanggal 3 September ya beritanya ya. Ini bisa kita lihat pada hari Selasa, Bitmain mengumumkan pembelian lebih dari 150.000 ETH ya dalam satu minggu terakhir. Nah, dengan tambahan ini total kepemilikan Bitmain ini mencapai 1.866 ETH ya, atau sekitar 8 miliar US dollar ya teman-teman, atau setara 132 triliun. Nah, ini pembelian yang sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada laporan terbaru di hari Selasa mengungkap Yunfeng Financial Group, perusahaan keuangan asal Hong Kong yang berafiliasi dengan pendiri Alibaba, Jack Ma, ini juga turut membeli 10.000 Ethereum ya teman-teman, senilai kurang lebih dari 44 juta US dollar ya. Nah, di sisi lain juga perusahaan kripto Ethermachine berhasil mengamankan pendanaan privat senilai 654 juta dolar Amerika ya, dengan mengoleksi 150.000 Ethereum ya dari investor sekaligus pendukung lama Ethereum. Nah, ini berita-berita yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Dan satu lagi, ini BlackRock juga
akumulasi lagi ya untuk portofolio Ethereum-nya pada 27 Agustus ya, membeli sekitar 57.100 Ethereum ya, senilai 261 juta US dolar ya teman-teman. Dan pada hari yang sama dia menambah lagi 454 Bitcoin senilai 52 juta US dollar ke dalam pemilikannya. Menurutku ini juga sinyal ya, kalau kita cocokin sama analisa teknikal, maka ini kemungkinan harga Ethereum masih bisa bergerak naik lebih jauh lagi ya. Nah, untuk target all time high sendiri untuk Ethereum ini ada di kisaran, ini banyak yang memprediksi di kisaran 6.000 sampai 8.000 dolar ya teman-teman. Jadi mari kita amatin sama-sama. Ini menurut saya Ethereum masih bisa menjadi peluang yang menarik kalau teman-teman masih mau mencari open posisi buy ya di Ethereum ya. Karena masih ada kemungkinan untuk mencapai all time high lagi ya. Dan tentunya kemungkinan Ethereum bisa all time high ini harus didukung juga dengan pengumuman suku bunga Bank Sentral The Fed ya teman-teman, yang diperkirakan akan dipangkas di bulan September ini, di pertengahan September tepatnya, di mana Jerome Powell katanya mau melihat dulu untuk data ketenaga kerjaan di minggu ini. Kalau data tenaga kerja hasilnya masih lemah, maka ini sinyal yang sangat positif untuk di bulan September suku bunga bisa dipangkas ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat juga di hari Rabu kemarin ini untuk data George Job Openings ya. Ini juga mengalami penurunan ya, dari 7,36 million turun ke 7,18 million ya. Nah, ini nanti malam di hari Kamis ini juga perlu kita perhatikan, ini ADP non-farm, data ketenaga kerjaan sektor swasta ya teman-teman, jam 7:15 malam ya. Ini juga forecastnya diprediksi menurun dari 104.000 ke 73.000 ya. Kalau hasil actualnya ini di bawah dari previous dan forecast, maka ini semakin menguatkan bahwa The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga bank sentralnya. Nah, kalau suku bunga bank sentral turun, ini nanti efeknya likuiditas di market kripto akan semakin bertambah ya. Dan kemungkinan investor akan mulai switch uangnya dan bermain di aset-aset berisiko termasuk Bitcoin, Ethereum, dan kripto lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di hari Jumat, teman-teman juga bisa lihat data ketenaga kerjaan swasta dan pemerintah, yaitu data non-farm payroll ya. Jam setengah 8 malam rilisnya di hari Jumat besok. Ini untuk data previousnya 73.000 dan di forecast 75.000 ya. Memang secara forecast ini ada sedikit peningkatan, tapi kalau kita lihat historinya dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ini datanya terus menurun ya teman-teman, dari 228.000 turun ke 177.000, turun ke 139.000, ini agak naik sedikit ke 147.000, tapi di Agustus dia malah turun cukup dalam ke 73.000 ya. Nah, kalau saya prediksi kalau hasil actualnya ini masih di bawah 100 ribuan, ini bisa kita anggap hasil NFP di Jumat ini masih buruk ya, atau nggak begitu bagus ya teman-teman. Dan artinya ini juga bisa semakin menguatkan The Fed untuk segera memangkas suku bunga bank sentralnya di pertengahan September ini ya. Nah, itu tadi berita-berita fundamental yang perlu teman-teman perhatikan ya. Kita kembali lagi ke chart ya teman-teman. Nah, kalau di time frame daily kita lihat ya, ini kalau kita urutin struktur marketnya, ini kan dari ini low, ini high, ini low, ini high ya, ini low, kemudian ini high, ini low, ini high, dan ini lagi koreksi turun, dan ini sedang membentuk low di sini ya. Nah, ini kalau ini low di time frame daily ini confirm, maka kemungkinan kalau trennya mau berlanjut, maka gelombang yang dari titik low ini bisa bergerak naik dan all time high lagi ya teman-teman. Jadi kita amatin aja sama-sama ya. Nah, di time frame daily kalau kita amatin juga, ini membentuk pattern semacam pola morning star ya teman-teman ya. Jadi Morningstar itu bearish, kemudian ini kayak semacam doji, kemudian ini bullish, yang menandakan pola pembalikan arah dari arahnya turun menjadi naik kembali ya. Nah, kalau buat teman-teman yang suka trading scalping dan mau cari entry short ya, sebaiknya ini di supply area ini ya kalau mau nge-short, karena resikonya yang paling minimal di sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari long position ya, ini juga waktu yang tepat saat ini untuk mencari long position dengan stop loss paling nggak di bawah demand area yang ini ya, di bawah 3.882 ya kalau bisa untuk stop lossnya. Atau kalau teman-teman merasa yakin bahwa harga Ethereum masih bisa koreksi turun dulu, ini buy di demand area ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat ya, karena
stop lossnya jelasnya akan lebih kecil lagi ya. Nah, kalau misalnya harga masih terus turun, nah di main area selanjutnya yang di kisaran 3.520 sampai 3.368 ini bisa menjadi pilihan yang menarik juga untuk entry buy dengan stop loss di bawah 3.368. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Ethereum, ETHUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Ethereum ini ada di hari yang lain selain di hari Kamis, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye guys. Thank you.